Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua. Selamat datang kembali di channel Daina. Kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa luar biasa yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah Islam dan iman umat muslim, yaitu Isra, Mikraj Nabi Muhammad SAW. Sebuah perjalanan yang melampaui logika, tapi penuh makna dan keajaiban. Isra, Mikraj adalah perjalanan spiritual dan fisik Nabi Muhammad SAW dalam satu malam, dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, hingga ke langit tertinggi, yaitu Sidratul Muntaha. Peristiwa ini diceritakan dalam surat Al-Isra, ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Tapi, sahabat semua, pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana mungkin perjalanan yang biasanya membutuhkan berminggu-minggu dengan unta atau kuda, bisa diselesaikan dalam satu malam? Bahkan, Nabi dianggap gila dan dibohongi oleh kaum Quraisy karena mengungkapkan hal ini. Yuk, kita coba jawab pertanyaan besar ini dengan dua sudut pandang keimanan dan sains modern. Kita mulai dengan keimanan dulu ya. Bagi umat Islam, keimanan pada Isra, Mikraj adalah mutlak. Ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah sepakat, ini adalah perjalanan ruhani dan jasmani Nabi. Dengan izin Allah, Rasulullah diberi mukjizat untuk melakukan perjalanan super cepat ini. Mukjizat artinya keajaiban yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan logika manusia biasa. Lalu, bagaimana sains modern menjelaskannya? Sahabat, para ilmuwan punya teori tentang perjalanan super cepat, misalnya melalui konsep wormhole atau lubang cacing. Dalam teori fisika, lubang cacing adalah jalan pintas dalam ruang waktu yang memungkinkan seseorang berpindah tempat dengan sangat cepat. Mirip seperti kita menembus dimensi baru. Yuk, kita bahas satu persatu dengan bahasa yang mudah dan santai. Pertama, mari kita pahami skala alam semesta. Tahukah kamu bahwa bumi kita ini kecil sekali dibandingkan dengan alam semesta? Misalnya, Jupiter saja bisa menampung 1.300 bumi, dan matahari bisa menampung 1.300.000 bumi. Bahkan, matahari masih kecil dibandingkan bintang-bintang raksasa seperti Antares atau Betelgeuse yang ukurannya ribuan kali lebih besar. Tapi hebatnya, di tengah luasnya alam semesta ini, Allah tetap memperhatikan kita. Bahkan Makkah, Madinah, Palestina, semuanya seperti titik kecil di semesta ini. Jadi, bagi Allah, memindahkan Rasulullah SAW dari satu titik ke titik lain? Sangat mudah, karena baginya, jarak tidak ada artinya. Waktu itu sebenarnya relatif sahabat. Misalnya, di Indonesia siang, di Amerika malam. Bahkan, kalau kita naik kuda ke Makkah, mungkin butuh berbulan-bulan. Tapi kalau naik pesawat, sudah pulang pergi dalam seminggu. Nah, bagaimana kalau perjalanan dilakukan dengan kecepatan cahaya? Cahaya bergerak 300.000 km detik, artinya bisa keliling bumi 7 kali dalam 1 detik. Kalau jarak Makkah ke Palestina 1.500 km, Rasulullah hanya butuh waktu 0,005 detik. Sangat cepat, bahkan kurang dari kedipan mata. Ini mirip seperti kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Quran. Singgasana Ratu Balqis dipindahkan dalam sekejap. Semua ini menunjukkan betapa luar biasanya kekuasaan Allah dalam mengatur waktu dan tempat. Burak, kendaraan Nabi dalam Isra Mikraj, sering diartikan sebagai kilat atau cahaya. Kalau dalam ilmu fisika modern, perjalanan dengan kecepatan cahaya ini sangat mungkin dijelaskan melalui teori teleportasi. Teleportasi adalah proses memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lain secara instan. Di laboratorium, partikel kecil sudah bisa dipindahkan menggunakan teknologi ini. Jadi, bukan tidak mungkin tubuh Nabi diubah menjadi badan cahaya, seperti yang dijelaskan para ilmuwan. Energi dan materi itu bisa saling berubah loh, seperti dalam rumus Einstein E/mc². Dengan kecepatan ini, perjalanan Nabi dari Makkah ke Palestina hingga Sidratul Muntaha menjadi masuk akal secara sains, walaupun tetap luar biasa karena ini mukjizat Allah. Sahabat, langit yang kita lihat itu sebenarnya hanya ilusi akibat hamburan cahaya di atmosfer. Kalau kita keluar angkasa, langit akan terlihat hitam. Tapi, apakah ini yang dimaksud 7 langit dalam Isra Mikraj? 7 langit bisa dimaknai sebagai lapisan-lapisan alam semesta, hingga galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Menurut sains, kita baru menjelajahi sebagian kecil saja dari semesta ini.
Bahkan perjalanan ke planet Saturnus saja butuh waktu 7 tahun. Allah sudah menantang kita dalam Al-Quran. Jika kamu bisa menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, tapi tidak bisa kecuali dengan kekuatannya. Nah, kekuatan di sini bisa kita artikan sebagai teknologi hari ini. Jadi, perjalanan Rasulullah ke 7 langit adalah inspirasi bagi manusia untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi sahabat semua, Isra, Mikraj adalah mukjizat Allah yang tidak hanya menunjukkan kebesarannya, tapi juga menjadi motivasi bagi kita untuk belajar lebih banyak tentang alam semesta. Sains dan iman itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan saling melengkapi. Bukankah begitu indah? Terima kasih sudah menyimak. Semoga ini menambah keimanan dan wawasan kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar semakin banyak yang tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.